Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saksi Misteri. Malam itu, angin malam menggigit dingin di pesisir selatan Jawa. Ombak menggulung tinggi, menghantam karang dengan suara menggelegar. Di atas bukit pasir yang menghadap ke laut, dua pria berdiri diam. Tubuh mereka diselimuti jaket tipis yang tak cukup menahan angin laut. Kau yakin ini tempatnya? Tanya Tommy, pria berusia sekitar 30 tahun. Matanya menyipit, menatap ke arah bebatuan karang yang membentuk celah sempit. Pintu laut, katanya lirih, seperti ragu menyebut nama itu. Iya, jawab temannya, Aris, sambil mengangguk pelan. Kata orang sini, itu bukan sekadar celah karang, tapi gerbang. Kalau kau tahu caranya, kau bisa tembus ke dunia lain. Tommy diam. Ia pernah mendengar desas-desus soal tempat itu, bahwa celah karang itu hanya muncul saat air laut surut, dan bila seseorang berdiri tepat di tengahnya, sambil membawa sesajen tertentu, maka pintu akan terbuka. Kau percaya? Tanya Tommy, setengah mengejek. Aris menatap laut yang gelap. Aku percaya kalau orang putus asa bisa melakukan hal bodoh, dan tempat ini sepertinya menunggu orang-orang seperti itu. Angin berhembus lebih kencang. Dari kejauhan, terdengar bunyi gamelan samar-samar. Halusinasi mungkin. Tapi Tommy mematung. Kau dengar suara itu? Aris mengangguk pelan. Suara itu cuma muncul malam Jumat Kliwon. Bisiknya, kata teman gua, ada yang sering naruh bunga dan kemenyan di celah batu itu. Tapi anehnya, tak pernah ada yang lihat siapa yang naruh. Terus, apa ada yang pernah lihat sesuatu? Aris menelan ludah. Bukan lihat, tapi dengar. Ada yang katanya pernah dipanggil namanya dari arah laut, padahal dia sendirian. Tommy tertawa gugup. Serem juga. Tapi jangan-jangan ini cuma cerita buat nakut-nakutin wisatawan aja. Kalau begitu, kenapa nggak ada yang jualan di sini? Balas Aris cepat. Padahal pemandangannya indah. Tapi nggak ada warung, nggak ada perahu, nggak ada yang berani buka usaha dekat-dekat sini. Keduanya terdiam. Di balik deburan ombak, terdengar suara lirih, seperti seseorang memanggil, atau mungkin hanya angin. Ayo pulang, Tom, ucap Aris akhirnya. Tempat ini bikin merinding. Tommy mengangguk cepat. Mereka berjalan turun, meninggalkan pasir yang dingin, dan celah karang yang perlahan mulai tertutup air pasang. Tapi dari kejauhan, di balik kabut malam, seolah ada bayangan perempuan berdiri menghadap laut. Rambutnya terurai panjang, tubuhnya diam, dan pelan-pelan menghilang ke dalam kegelapan. Saat mereka menaiki motor, Tommy sempat menoleh sekali lagi. Ia tak tahu kenapa, tapi tempat itu seperti memanggilnya. Dalam hati kecilnya, muncul suara yang tak asing. Kalau memang sudah tak ada jalan lain, mungkin ini takdir gua. Dan sejak malam itu, pikiran tentang pintu laut mulai menghantui hari-hari Tommy. Seperti benih yang diam-diam tumbuh dalam tanah keputusasaan. Tommy adalah pria berusia 34 tahun. Dulu ia dikenal ulet dan pekerja keras. Pernah jadi mandor bangunan, buka bengkel kecil, dan dikenal sebagai kepala keluarga yang disegani warga. Tapi hidup tak selalu berada di atas. Semua berubah sejak pandemi menghantam dunia. Bengkelnya tutup, motornya dijual. Anak dan istrinya harus pindah ke rumah orang tua karena tak mampu bayar kontrakan. Kini, Tommy tinggal sendirian di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, tak jauh dari desa Karangjati. Hidupnya nyaris tak bergerak, siang mencari kerja serabutan, malam menatap langit kosong. Satu-satunya teman yang masih mau diajak bicara adalah Aris, sahabat semasa SMP yang kini kerja sebagai sopir antar jemput ikan ke pasar. Pagi itu, Tommy duduk di teras rumah kontrakannya. Di tangannya ada selembar kertas fotokopi, surat penolakan kerja dari pabrik konveksi. Maaf, kami sedang tidak membutuhkan karyawan tambahan untuk saat ini. Kalimat itu ia baca berulang-ulang. Matanya sayu, janggut tipisnya tak terurus. Ia mendesah pelan, seolah lelah bukan hanya karena dunia,
tapi juga dirinya sendiri. Masih belum dapat juga. Suara Aris muncul dari pagar depan. Tommy hanya mengangguk pelan. Kayaknya nama gua udah nggak laku, Riz. Aris masuk tanpa disuruh. Duduk di lantai beralas kardus. Ia mengeluarkan sebungkus kopi sachet dari saku jaketnya. Gua bawa kopi nih. Lo masih punya air kan? Tommy tersenyum lemas. Masih, tapi tinggal dikit. Meterannya udah mau disegel. Mereka diam beberapa saat. Hanya suara kipas angin tua dan motor lewat yang terdengar dari jalanan. Lo masih mikirin soal waktu itu? Tanya Aris pelan. Tommy mengangguk. Tak menoleh. Gue gak percaya. Tapi juga gak punya banyak pilihan. Lo tahu kan? Gue udah coba semuanya. Jual HP, kerja apa aja. Tapi tiap kali ada harapan, gagal lagi. Aris menatap sahabatnya dalam-dalam. Yang lo maksud, pintu laut? Tommy menunduk. Iya, tempat itu. Tiba-tiba, ia teringat ucapan seorang pria tua di warung kopi tempo hari. Pria pendiam yang katanya pernah dapat petunjuk dari laut. Katanya, kalau seseorang datang pada malam Jumat Kliwon, membawa bunga kantil, kemenyan, dan segelas air kelapa muda, maka ia akan dipertemukan dengan penunggu laut. Tapi tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Harta memang bisa datang, tapi akan ada yang hilang. Entah akal, entah orang tersayang, atau lebih buruk lagi, jiwanya sendiri. Awalnya Tommy menganggap itu hanya omong kosong. Tapi utang makin menumpuk. Anaknya butuh uang sekolah. Ibunya di kampung sakit. Dan di telepon terakhir, istrinya berkata lirih, "Aku capek, Mas. Kalau kamu nggak bisa bantu, biar aku cari pinjaman sendiri." Itu kalimat yang membuat kepala Tommy mendidih. Dalam hati, suara kecil berbisik, "Kalau aku ke sana dan cuma minta kerjaan bukan kekayaan, kira-kira boleh nggak ya?" "Gila elo, Tom," potong Aris, kaget. "Itu bukan tempat minta kerjaan. Itu tempat goib." Tommy menatap atap rumah yang mulai retak. "Gue nggak nyari kaya. Gue cuma mau bisa hidup layak. Gue nggak kuat lihat istri dan anak gue terus minta maaf karena lapar." Angin siang berembus pelan, membawa bau tanah kering. Di dalam dada Tommy, ada rasa pasrah yang berubah jadi tekad. Jarak ke pantai Karangjati hanya sekitar 7 kilometer. Dan malam Jumat Kliwon tinggal 2 hari lagi. Dalam hati Tommy, bisikan itu makin jelas. "Kau hanya perlu datang 1 kali saja. Gak minta aneh-aneh." Hari Kamis, 1 hari sebelum malam Jumat Kliwon, Tommy duduk sendirian di mushola kecil dekat kontrakannya. Dinding kayunya sudah lapuk. Sajadahnya tipis, lampu redup menggantung di langit-langit. Setelah sholat maghrib, ia menatap langit-langit kosong. Lama sekali. Di sampingnya ada 2 lembar kertas. Satu berisi daftar pinjaman online, yang tiap hari menagih lewat WA dan SMS. Dan satu lagi, surat peringatan pemutusan aliran listrik. Suara azan Isya terdengar dari kejauhan, menggema sayup-sayup. Tapi di dalam hati Tommy terasa hampa. Ia mulai merasa doanya sudah lama tidak sampai. Seolah dunia menutup semua pintu kecuali satu. Pintu yang mengarah ke laut. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari istrinya. "Uang sekolah Vira harus dibayar besok, Mas." Aku udah nggak tahu harus ngomong apa ke guru. Tommy menatap layar lama sekali. Tangan kanannya gemetar pelan. Tapi tanpa sadar, ibu jarinya bergerak sendiri. Membuka daftar kontak. Ia mengetik pesan pendek ke Aris. "Gua harus ke sana malam ini. Tak ada salam, tak ada basa-basi, dan tak ada waktu lagi." Pukul 11 malam. Tommy berdiri di depan warung kecil yang sudah tutup. Di tangannya ada tas plastik. Isinya bunga kantil, dupa kemenyan, dan air kelapa muda. Semuanya ia beli dari pasar lama. Berdasarkan petunjuk pria tua tempo hari, Aris muncul dari kejauhan, menuntun motornya. Jaketnya lusuh, matanya lelah. "Lo beneran mau ke sana?"
Suaranya berat, penuh ragu. Gue nggak punya pilihan lain, Riz. Kalau bukan gue yang nyari solusi. Siapa lagi? Mereka berdua naik motor. Tanpa banyak bicara. Jalanan sepi. Hanya suara kabut tipis yang menyelimuti pandangan. Jangkrik bersuara. Tapi kali ini nadanya aneh. Seperti berdengung tak beraturan. Sesampainya di tepi pantai, mereka turun. Langit gelap, pekat, tanpa bulan. Seolah langit pun enggan ikut menyaksikan malam itu. Itu, pintu laut, kata Aris lirih, menunjuk celah karang yang kini terlihat jelas. Air laut sedang surut. Tommy berjalan pelan, langkahnya berat. Setiap pijakan di pasir terasa seolah menenggelamkannya ke dalam dunia lain. Tangannya gemetar saat meletakkan bunga kantil dan dupa di tengah lorong batu. Air kelapa ia tuangkan ke dalam mangkuk kecil dari dapur rumahnya. Lalu hening. Tak ada suara, tak ada angin, hanya suara ombak di kejauhan. Tommy memejamkan mata dan dengan suara lirih ia berbisik dalam hati, "Saya cuma ingin kerja supaya bisa hidup layak, bukan kaya raya. Saya siap bayar, asal bukan anak atau istri saya." Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah laut. Dupa menyala sendiri. Bunga kantil berterbangan. Dan dari kejauhan, terdengar suara gamelan. Halus, tapi menyesakkan dada. Tommy membuka mata. Di ujung celah batu, berdiri sosok samar. Seorang wanita. Gaun putih, berkibar pelan. Rambut panjang tergerai. Matanya merah redup, seperti bara dalam kabut. Tommy tak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Suaranya lenyap. Ia ingin berteriak, ingin lari. Tapi kakinya seolah tertanam di pasir. Sosok itu mengangkat tangan perlahan. Dan suara bukan dari mulut, tapi langsung ke dalam kepala berbisik. "Kerja akan kau dapat, tapi tak boleh kau tolak bayaran." "Apa maksudmu?" tanya Tommy dalam batin. Mulutnya tetap diam. "Bayaran akan datang saat kau paling merasa hidup." Lalu sosok itu lenyap. Asap dupa mengepul tinggi. Angin berhenti. Suara gamelan menghilang. Tommy terduduk di pasir, lemas. Napasnya tersengal. Dari kejauhan, Aris berlari mendekat. "Tom, lo kenapa?" Tommy menatapnya. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa lega. "Gue nggak tahu kenapa, tapi gue rasa gue berhasil." 3 minggu sudah berlalu sejak Tommy mendatangi pintu laut. Dan secara ajaib, hidupnya mulai berubah. Ia tiba-tiba dipanggil bekerja di sebuah gudang ekspedisi besar, tanpa pernah melamar, tanpa wawancara, tanpa tes. Hanya satu panggilan telepon, "Kami dapat rekomendasi dari pihak yang sangat berpengaruh," kata suara pria berat di ujung sambungan. Hari itu juga, ia langsung diterima. Gajinya cukup besar, bahkan lebih dari cukup untuk melunasi kontrakan, bayar sekolah anak, dan kirim uang ke ibunya. Aris sempat terkejut saat mendengarnya. "Cepet banget, Tom." Nggak nyangka, tapi Tommy hanya tertawa kecil. Mungkin rezeki emang udah waktunya datang. Namun, setelah itu, sesuatu terasa aneh. Malam pertama setelah mulai kerja, Tommy bermimpi. Ia kembali berada di tengah laut, berdiri di atas batu karang besar, dikelilingi kabut. Di hadapannya, wanita bergaun putih, berdiri diam, menatapnya. "Apa kau sudah merasa cukup? Bayaran akan datang saat kau paling merasa hidup." Tommy terbangun. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Ia memegang dada. Napasnya sesak. Dari luar jendela, terdengar suara air menetes. Pelan, teratur. Padahal tak sedang hujan. Ia bangkit pelan, membuka jendela, dan jantungnya nyaris berhenti. Di depan pintu rumahnya, ada jejak kaki basah. Ukurannya besar, dan yang mengerikan, jejak itu hanya satu arah, masuk ke dalam rumah. Tidak ada jejak keluar. Hari-hari berikutnya, keanehan makin sering terjadi.
Kadang, bunga kantil layu muncul di atas sepatu kerjanya. Kadang, saat sedang bekerja sendirian malam hari, ia mendengar suara gamelan dari pojok gudang. Lembut, tapi mengganggu, seperti dari dunia lain. Rekan kerjanya, Pak Narto, sempat bertanya, "Mas, semalam saya lihat bayangan perempuan di pojok gudang. Tingginya banget, rambutnya sampai ke lantai." Tommy tertawa gugup. "Ah, bapak ini, jangan nakut-nakutin." Tapi malam itu, saat ia menyapu gudang sendirian, semua lampu padam. Mendadak, tanpa suara, gelap, hening. Lalu, terdengar suara langkah. Pelan, berat, mendekat. 1, 2, 3. Tommy menoleh cepat. Kosong. Tapi saat ia balik badan, tepat di depan wajahnya, sosok perempuan dengan mata merah menyala, wajah pucat tak berkulit, dan mulut bergerak, seperti membaca sesuatu dalam bahasa asing. Lirih dan bergema dalam kepalanya. Tommy jatuh terduduk. Saat lampu kembali menyala, gudang itu kosong. Tak ada siapa-siapa, tapi di lantai, bunga kantil bertebaran, membentuk pola huruf Jawa kuno, seperti mantra yang tak ia pahami. Tommy mulai kurang tidur. Wajahnya pucat, lingkar matanya hitam. Ia makin jarang bicara. Tapi akhirnya, ia memutuskan curhat ke Aris. "Kayaknya ada yang nempel di badan gua, Riz. Sejak malam itu, gua nggak bisa tidur tenang." Aris menatapnya lama. "Lu nyesel?" Tommy tertawa pelan. "Pahit. Yang bikin gue takutin bukan karena gue dihantui, tapi karena gue mulai terbiasa." Aris menghela napas berat. "Kalau emang ini pesugihan, biasanya ada tumbal. Lo nggak mikir siapa yang bakal jadi bayaran?" Tommy diam. Ia ingat betul, ia tak pernah menyebut nama, tak pernah menyerahkan siapapun. Tapi ia juga ingat, bayaran akan datang saat kau paling merasa hidup. Dan hari itu, semua tagihan lunas. Istrinya kembali menelpon dengan suara lembut, dan anaknya mengirim rekaman suara dari sekolah. "Ayah, makasih ya, aku bisa ikut study tour." Itulah momen Tommy merasa hidup kembali. Malam itu juga, sekitar jam 2 dini hari, telepon rumah berdering. Tommy terbangun. Dengan perasaan tidak enak, layar ponselnya menunjukkan nomor tak dikenal. "Hello?" Suaranya serak. Tak ada jawaban, hanya suara angin dan gemericik air laut. Lalu, suara anak kecil. "Ayah, ayo ikut aku ke laut." Tommy terperanjat. "Vira?" Terdengar tawa pelan dari ujung sana. Lalu sambungan terputus. Tommy langsung menelepon istrinya. Panik. Beberapa detik kemudian, sang istri menjawab dengan suara mengantuk. "Vira tidur, Mas. Barusan mimpi buruk. Katanya ada perempuan ngajak dia main ke laut." Tommy mematung. Lehernya terasa berat. Keringat dingin mengalir di punggung. Detik itu juga, ia tahu bayaran sedang ditagih. Dan sosok dari laut itu tak peduli siapa yang ingin ia lindungi. Yang penting satu, janji harus ditepati. Hari Jumat, matahari tak muncul sejak pagi. Awan hitam menggantung di atas langit Karangjati, berat dan gelap seperti pertanda buruk. Angin yang bertiup membawa aroma amis laut yang menyengat, menusuk sampai ke dalam tulang. Tommy berdiri di depan cermin kecil di kamar mandi. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Matanya cekung, rambutnya mulai memutih. Di telapak tangan kirinya, muncul bekas lebam kebiruan. Seperti luka lama yang entah kenapa tiba-tiba kembali muncul. Ia mencoba membasuh muka, tapi air terasa dingin, seperti berasal dari sumur yang sangat dalam. Di dalam dirinya, pikirannya kacau. Malam tadi, ia bermimpi lagi. Kali ini, lebih nyata. Ia berada di tengah laut. Vira, anaknya, berdiri di sisi batu karang. Tangannya terulur, hendak menggenggam sosok wanita bergaun putih yang menunggunya. "Ayah," dia bilang, "kalau aku ikut, semua utang ayah lunas." Vira
"Jangan!" teriak Tommy. Tapi suara Tommy tak terdengar. Mulutnya terbuka, tapi seolah dunia menolak mendengarnya. Bahkan dalam mimpi, ia tak punya kuasa. Ia terbangun sambil berteriak. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dan di ujung bantalnya, bunga kantil segar diletakkan rapi, seolah ditaruh tangan yang tak terlihat. Siang itu, Tommy mendatangi rumah Aris. "Gua harus ke sana lagi, Riz, ke pintu laut. Gua harus putuskan ini." Aris menahan bahunya. "Lo mau ngapain?" "Gak bisa gitu aja dibatalin, Tom. Gue gak bakal nyerah. Kalau harus gue yang jadi bayaran, gak apa-apa, asal bukan anak gue." Aris terdiam lama, lalu mengangguk. "Kalau begitu, gue ikut." Menjelang maghrib, mereka sampai di bibir pantai. Langit makin gelap. Ombak berdebur pelan, tapi berat, seolah menahan sesuatu. Celah batu karang itu pintu laut kini terlihat jelas. Air laut sedang surut. Kali ini, Tommy tak membawa sesajen. Ia hanya membawa dua benda. Foto Vira dalam bingkai kecil, dan segenggam tanah dari halaman rumahnya. Ia berdiri tepat di tengah celah batu. Napasnya berat, tapi tatapannya tegas. "Aku tahu kau bisa dengar aku," teriaknya. Angin berhenti. Ombak membisu. Udara berubah sunyi seperti ruang hampa. Kabut mulai muncul dari celah batu, dan dari dalamnya, sosok wanita itu kembali muncul. Lebih jelas, rambutnya menjuntai menyentuh pasir. Gaunnya berkibar meski tak ada angin. Matanya merah, menatap lurus ke arah Tommy dingin, tak berkedip. "Kau meminta, dan kuturuti. Sekarang, bayaran harus diberikan." "Ambil nyawa gue," teriak Tommy. "Jangan anak gue, jangan istri gue." Sosok itu tetap diam. Lalu suaranya masuk langsung ke kepala Tommy. "Bukan kau yang kutagih, kau tak setara. Bayaran adalah yang paling kau cintai saat kau merasa hidup kembali." Tommy jatuh berlutut. "Tolong, aku mohon, ambil semua yang gue punya. Tapi jangan anak gue." Permohonan tak menghapus janji, tapi bisa menukar takdir. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok kecil. Vira berjalan pelan ke arah laut. Tangannya terulur ke arah sosok wanita. Tatapannya kosong. Aris berteriak dari belakang. "Tommy, di belakang lo!" Tommy menoleh cepat. Sosok wanita itu bergerak cepat ke arahnya. Wajahnya berubah menjadi tulang tengkorak, basah oleh air asin, berlumur pasir. Tommy memeluk bingkai foto Vira kuat-kuat. Kalau harus ditukar, tukar dengan jiwa yang memulai semua ini. Aku. Angin mendadak berputar kencang. Kabut menebal. Gamelan berdentang pelan, lalu makin keras. Dunia seperti runtuh dalam bisikan mantra. Tommy menutup mata. Saat ia membuka mata kembali, ia sendirian. Pantai kosong. Laut kembali berombak seperti biasa. Langit mulai terang. Tidak ada Aris. Tidak ada Vira. Tidak ada sosok wanita. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Semua kembali normal. Tak ada bunga kantil. Tak ada suara gamelan. Vira sehat. Istrinya menghubungi setiap hari. Pekerjaannya tetap lancar. Tapi Tommy tahu, ada yang berubah. Kadang, saat bercermin, ia melihat bayangan Aris di belakangnya. Kadang, saat duduk di halte, ada orang menepuk pundaknya, tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Suatu malam, ia menemukan jaket lusuh milik Aris, tergantung di belakang pintu. Di saku jaket itu, ada secari kertas, tulisan tangan Aris. "Gue gak nyesel ikut ke sana. Kalau ini harga yang lo bayar, Tom, semoga lo gak jatuh lagi ke lubang yang sama. Dan satu hal lagi, jangan pernah datangi laut itu lagi." Apakah Aris benar-benar menghilang? Atau ditukar sebagai bayaran? Tommy tak pernah tahu pasti. Tapi sejak hari itu, ia tak pernah lagi menatap laut. Bahkan saat mendengar suara gamelan samar dari kejauhan, ia berpura-pura tidak dengar. Karena ia tahu pintu laut tak pernah benar-benar tertutup. 3 bulan berlalu. Hidup Tommy terlihat normal.
terlalu normal. Gajinya lancar, keluarganya kembali harmonis, anak perempuannya kembali ceria, kontrakannya sudah lunas 1 tahun ke depan. Tak ada utang, tak ada kejaran rentenir. Tapi Tommy tahu, semua ini bukan hadiah. Semua ini hanya tunda bayar dari perjanjian yang pernah ia buat. Setiap malam Jumat, Tommy tidur dengan lampu menyala. Bukan karena takut gelap, tapi karena dalam gelap, bayangan itu sering muncul. Rambut panjang, mata merah, dan suara gamelan yang makin lama, makin jelas. Ia juga tak pernah lagi berani ke pantai. Bahkan saat istrinya mengajak jalan-jalan ke daerah pesisir, ia selalu menolak. "Aku lebih suka pegunungan sekarang," katanya. Laut bikin masuk angin, tapi jauh di dalam hatinya. Ia tahu, yang membuatnya menggigil bukan angin laut, tapi dosa lama yang belum sepenuhnya lepas. Suatu siang, saat sedang menyapu teras, Tommy melihat seorang pemuda berhenti di depan rumah kontrakan kosong sebelah. "Permisi Pak, ini kontrakan kosong ya?" Tommy menoleh. Anak muda itu berwajah lelah, matanya cekung, membawa ransel usang. Suaranya sedikit gemetar, seperti orang yang sedang menggantungkan hidupnya pada satu percakapan. "Saya baru keluar dari kerjaan. Katanya ada lowongan di sekitar sini, tapi saya belum punya tempat tinggal." Tommy menatap pemuda itu lama, seperti sedang melihat bayangannya sendiri dari masa lalu. "Namamu siapa?" "Danang." "Keluarga?" "Istri saya di kampung. Anak baru lahir, Pak." Tommy menghela napas. Ia tahu betul rasa itu, putus asa, dan merasa dunia menutup semua pintu. Malam harinya, Tommy tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu dalam diam, menatap tembok kosong, lalu tertidur sambil duduk. Dan dalam mimpi itu, sosok wanita bergaun putih kembali muncul. "Banyak yang haus, banyak yang datang. Buka pintu, biar kami bisa memberi lebih banyak." Tommy terbangun dengan napas terengah-engah, dan di meja kecil di sampingnya, bunga kantil segar. Lagi-lagi, ia tahu itu bukan kebetulan, itu tawaran untuk meneruskan rantai atau memutusnya. Keesokan paginya, Tommy menemui Danang. "Kau benar-benar butuh kerja?" "Iya Pak, apapun. Saya bisa kuli, bersih-bersih, apa aja." Tommy mengangguk pelan. Di tangannya, selembar kertas, peta ke arah pintu laut, bekas catatan miliknya dulu. Ia menggenggamnya erat, menatap Danang sekali lagi, lalu ia merobek kertas itu di depan Danang. "Jangan pernah percaya jalan pintas, Nak," katanya lembut. "Maaf Pak." Tommy menepuk bahunya. "Kalau kamu tahan sebentar, besok pagi ikut saya. Ada kerja di gudang. Saya bantu kamu dari situ." Danang hampir menangis. "Makasih banyak, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa." Tommy hanya tersenyum kecil. Tapi di dalam hatinya, ia tahu. Ia baru saja memutus rantai yang bisa menjerat orang lain, seperti dirinya dulu. Malam itu, Tommy bermimpi lagi. Sosok wanita dari laut berdiri diam, jauh di garis pantai. Tapi kali ini, tak marah. Ia menatap Tommy sejenak, lalu perlahan membalikkan tubuh, melangkah ke arah laut, dan menghilang dalam kabut. Keesokan pagi, di atas meja tempat bunga kantil biasanya muncul, hanya ada sehelai daun kering. Mungkin pertanda bahwa badai sudah pergi. Sejak hari itu, suara gamelan tak pernah terdengar lagi. Bunga kantil tak pernah muncul lagi. Dan jejak kaki basah tak pernah datang ke pintunya lagi. Tommy tahu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia benar-benar bebas. Dalam hidup, kita sering diuji dengan sempitnya rezeki dan kerasnya cobaan. Dan saat harapan terasa buntu, mudah sekali kita tergoda mengambil jalan pintas. Tapi tidak semua pintu membawa kebaikan. Ada yang justru membuka lorong gelap yang akan menuntut lebih dari yang bisa kita bayar. Ingatlah, rezeki sejati bukan datang dari laut, bukan dari makhluk gaib, tapi dari Allah Maha Pemberi rezeki yang tahu waktu terbaik untuk memberi. Jangan tukar iman dengan kenyamanan sesaat.
Jangan gadaikan keluarga demi kemewahan yang cepat datang tapi cepat pula hilang. Karena janji dunia bisa menipu. Tapi janji Allah itu pasti.